Halo, selamat malam Sobat Gaikoners. Welcome back to Podcast Gaikon. Masih bersama saya Ningshel, tapi edisi Podcon kali ini agak sedikit berbeda ya. Karena biasanya yang mengisi podcast Kobel, berhubung Kobel lagi sibuk ngurusin kerjaan. Jadi ya hari ini Ningshel sendirian. Tapi gak apa-apa, aman kok. Kita tetap bisa gibah dengan bebas, tanpa halangan apapun. Apa kabar Sobat Gaikon? Masih semangat ya menjalani aktivitas? Kali ini Ningshel mau bahas tentang apa ya? Kok kayaknya Ningshel ini merasa ada yang aneh. Namanya Ningshel ini kok sama dengan artis yang lagi hot kali ini. Ningshel Gisel, kok namanya hampir sama ya? Tapi gak apa-apa lah. Urusan Gisel gak usah dibahas dulu. Yang penting sudah sama-sama enak lah. Yang nonton enak, yang di video juga enak. Oke, Ningshel malam ini mau bahas tentang kepulangan Habib Rizik ke tanah air. Wow. Ini benar-benar hot, benar-benar sensasional banget. Bulan ini beritanya full Rizik Syihab, eksklusif. Hampir semua portal media, hampir semua platform sosial media memberitakan tentang Habib Rizik dan kroni-kroninya. Ini menurut Ningshel, Habib Rizik ini dia punya jurus harimau. Maksudnya kepanjangannya Habib Rizik masang umpan. Ini istilahnya Ningshel. Tolong jangan disalah paham. Jadi kalau Ningshel berpendapat pasca kepulangan Rizik dari Arab, begitu dia sampai di bandara itu memang banyak yang menyambut. Banyak umat atau banyak pengikut FPI dan alumni 212 memang memenuhi venue Bandara Soekarno-Hatta itu tadi ya. Ini baru pertama kali loh Ningshel baca berita, dan memang sudah di-sharing kemana-mana sih videonya kemarin itu. Jadi video lautan manusia di bandara itu, di terminal utama itu. Waduh, sambutannya ngalah-ngalahin Raja Salman. Ya enggak sih? Jadi kepulangan Rizik ini memang membawa sejumlah polemik ya. Polemik buat siapa dulu? Yang jelas bukan buat Ningshel, bukan buat Kobel, atau bukan buat Gaikon. Polemiknya buat masyarakat luas secara umum, termasuk pemerintah. Apa polemiknya? Nah, ini kita kupas satu-satu aja ya. Polemiknya adalah 1. Ketika Rizik landing, itu kan para umat menyambut. Itu mereka memenuhi area bandara tanpa mematuhi protokol kesehatan. Kan kita nggak tahu di situ ada berapa orang, mungkin ribuan mungkin. Ada yang tertular atau tidak, ada yang reaktif atau non-reaktif, kan kita tidak tahu. Yang jelas di situ ada sebuah kerumunan yang tidak terbendung, dan itu memang merepotkan pihak bandara. Sampai-sampai pegawai bandara dan beberapa pramugari dan pilot itu harus rela menempuh jarak 10 kilo untuk mereka sampai ke pesawat. Bayangin loh guys, 10 kilo. Yang tadinya mereka jalan kaki tiap hari 1 kilo, 2 kilo. Gara-gara Habib Rizik doang mereka harus jalan kaki hampir 10 kilo. Dan semua penerbangan di-cancel. Masuk akal gak sih? Ini bandara internasional loh guys. Polemik yang kedua. Polemik kedua ini ya tahu sendiri lah ya. Artis, cewek, seksi, sensasional. Siapa lagi kalau bukan Nyai Nikita Mirzani. Wow. Ini mumpung gak ada Kobel, jadi kita bahas Nyai Nikita Mirzani. Soalnya kalau ada Kobel terus kita bahas Nikita, nanti Kobelnya mupeng. Nah ini kan kontroversi yang sedang berjalan beberapa waktu lalu kan
ada beberapa pernyataan Nikita yang memang membuktikan bahwa Rizik ini memang bukan sepantasnya dipanggil Habib atau disebut sebagai imam besar. Jadi Ningshel ini pernah beberapa waktu lalu membaca di postingan Instagramnya Nikita. Postingannya isinya ini mengenai kehidupan masa kecilnya Nikita yang bertetangga dengan Rizik. Nikita ini tinggalnya di Jalan Petamburan 4 dan Rizik ini tinggalnya di Jalan Petamburan 3. Kan deket toh. Nah, selama tinggal di Jalan Petamburan itu, mereka bertetangga dan memang pada waktu itu Rizik ini bukan siapa-siapa. Memang Rizik ini memang orang biasa lah seperti kita. Orang biasa, dia punya toko obat dan toko parfum ya mungkin ya. Toko parfum. Entah kenapa setelah tahun 98 Pak Harto lengser, entah kenapa si Rizik ini mendirikan ormas namanya FPI. Dan kenapa ya bisa eksis sampai sekarang ya? Apa rahasianya FPI eksis sampai sekarang? Mungkin nanti bisa ditanyakan ke ketua FPI. Dan memang menurut Ningshel, tidak sembarang orang bisa dipanggil Habib. Ya, tidak semua orang dianggap sebagai imam. Tidak semua orang yang berceramah, berpidato, berdakwah diakui sebagai pemimpin besar, ulama besar, dan lain-lain. Itu tidak serta-merta. Itu butuh perjuangan bertahun-tahun. Panggilan Habib itu biasanya disematkan atau diberikan kepada orang yang mempunyai garis darah dari keturunan Nabi atau minimal dari cucu-cucu Nabi. Itu minimal lah yang mendekati itulah. Selama tidak ada keturunan dari Nabi atau siapapun dari keluarga Nabi, janganlah yang ngaku-ngaku Habib. Dosa rek, dosa. Oke. Nah, polemik yang ketiga adalah Habib Rizik ini punya anak buah yang namanya Ustadz Mahir. Ustadz Mahir ini sempat menyatakan dan mengatakan bahwa Nikita ini lonte. Ini lonte ini disensor nggak ya? Jangan deh, biar asik. Nah, dibilang lonte. Emang kalau beneran lonte, terus kenapa? Ya kan? Apa urusan Habib gitu loh. Kan suka-sukanya mau ngapain. Oh ya, Gaikoners ini sorry to say ya, memang Ningshel memang memang dari awal memang ikut menggalakkan dukungan terhadap Nikita. Di samping feminisme juga ini memang kita ini memang patut diacungi jempol ya. Karena dia wanita satu-satunya di Indonesia yang berani menyatakan seperti itu pada seorang tokoh Habib Imam Besar FPI. Nah, pernyataan lonte inilah yang kemudian ramai diperbincangkan oleh netizen, terutama milenial ya. Salah seorang penasehat hukum Nikita menyatakan di media bahwa kalau memang Ustadz Mahir ini atau Habib Rizik ini laki-laki sejati, laki-laki tulen, kenapa harus menyerang di media sosial? Kenapa tidak satu lawan satu? Kenapa beraninya sama perempuan? Kalau memang Nikita lonte terus kenapa? Toh dari dulu juga seperti itu, tidak ada masalah. Toh memang karakternya Nikita suka ceplas-ceplos kayak gitu. Kalau mau satu lawan satu dong, jangan mengerahkan pasukan sampai ratusan orang kayak gitu. Buat apa? Lu nggak ada modal, dari mana modal? Hello. Nah, hal ini yang ramai diperbincangkan. Ini ada polemik lagi yang pemberitaan tentang pencopotan beberapa Kapolda, 2 Kapolda, yaitu Polda Metro dan Polda Jabar. Keduanya ini memang dicopot oleh Mendagri karena setelah diperiksa kedua Kapolda ini seolah-olah, Ningshel kalau bilang seolah-olah mereka ini mengizinkan acara FPI berlangsung di beberapa daerah sehingga mengundang kerumunan, mengundang banyak massa, dan pasti massa yang menghadiri acara tersebut pasti melanggar protokol kesehatan. Tapi kalau menurut Ningshel ini memang nggak fair ya. Kenapa nggak fair?
karena memang yang memberi izin kan bukan langsung dari Kapolda gitu loh. Nggak ada hubungannya sama wewenang Kapolda. Toh juga demo kemarin di Gerahadi di Surabaya, kenapa Kapoldanya nggak dicopot? Ya kan? Ini aneh sih. Jadi ya Ningsel minta tolong lah ya sama pemerintah. Jangan asal main copot-copot. Apalagi yang dicopot nih jabatan penting. Ya. Kalau copot celana dalam atau bra gitu mungkin masih masuk akal. Tapi kalau copot jabatan ini yang sangat-sangat disayangkan. Aduh, ini kalau ada Kobel bahas copot-copot gini bisa-bisa dicopot beneran nih aku. Dicopot jadi partner. Enggak. Bercanda ya aku. Kemudian polemik yang terakhir adalah sebenarnya bukan polemik, tapi di satu sisi menurut Kobel, menurut Ningsel, kepulangan Habib Rizik yang menjadi sensasional ini sebenarnya di satu sisi menimbulkan efek positif, memberikan keuntungan bagi negara. Nah, Gaykoners tahu nggak keuntungannya apa? Tulis ya di kolom komentar. Keuntungannya adalah semua elemen masyarakat termasuk milenial, anggota dewan, pejabat, pemerintah, semuanya bersatu melawan FPI. Bahkan Pangdam Jaya pun mengatakan kalau perlu FPI dibubarkan. Wah, Ningsel adalah orang pertama yang maju di depan dan mengatakan setuju. Ini ya. Jadi memang FPI ini terkenal dengan sensasionalnya, tapi sensasional yang tidak jelas, yang geje, yang tidak penting, yang terkesan makar. Kalau Ningsel bilang istilahnya nih agak makar. Nih ya, jadi kalau bisa kita tetap bersatu melawan FPI. Atau kalau perlu FPI ini dirubah, bukan Front Pembela Islam, tapi Fake Pandemi Indonesia. Ya kan, fake pandemi palsu. Gimana nggak palsu? Semua orang membuat kerumunan, boleh kan? Buktinya kemarin Habib Rizik pulang disambut dengan massa segitu banyaknya. Ini dengar-dengar aja mau ngadain acara tablik akbar. Istighosah. Pokoknya itulah akbar gitulah di Bandung, daerah Bandung. Sampai-sampai ada pemberitaan bahwa Pak Ridwan Kamil ini mau diperiksa sama Poldanya. Ini lama-lama main periksa-periksa. Lama-lama polisinya jadi dokter aja kali ya. Main periksa dikit-dikit, periksa dikit-dikit, periksa. Kenapa sih harus main periksa? Kenapa sih nggak langsung gitu loh. Ningsel ikutan gemes. Atau mungkin mau endorse mungkin petinggi-petinggi FPI bisa endorse untuk isi podcast ya. Podcast tentang ceramah Islami atau ceramah-ceramah yang lain. Nanti setelah di endorse tinggal Kobel yang ngasih ceramah. Gimana, mantap gak? Mantap dong. Ya udahlah. Ningsel mau bobok cantik dulu. Akhir kata sampai di sini dulu ya guys. Ningsel minta doanya buat Gaykoners, semoga Kobel bisa balik lagi, bisa rekaman sama Ningsel lagi di edisi Podcon berikutnya. Jadi Ningsel ada temennya ngobrol, nggak ngobrol sendirian kayak setan gini, ya kan? Doain semoga Kobel bisa gabung lagi dan bisa bergibah ria dengan Ningsel di sini. Jadi statusnya bisa berubah jadi ganda campuran, nggak tunggal putri lagi. Karena ganda campuran itu lebih asik daripada tunggal putri. Thank you so much udah dengerin gibah-gibah gak jelas ini. Ningsel cuma titip salam buat Habib Rizik ya. Salam ahlan wa sahlan. Oke, sampai sini dulu ya guys.
Assalamualaikum, bye.